Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak? Silakan kamu semua selalu yang lebih baik, sehat, dan semangat. Anak-anak, pada kesempatan ini kita bahas mengenai pelajaran ketiga, tema 3, subtema 2, yaitu wujud benda. Sebelumnya kalian lihat intro ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian benda dan wujud benda. Yang kedua, menjelaskan karakteristik wujud benda. Yang ketiga, menjelaskan gerak lemah dan kuat. Yang keempat, menjelaskan pengamalan sila ketiga, Pancasila. Yang kelima, menjelaskan gerak lokomotor, memantulkan bola. Yang keenam, menjelaskan satuan ukur tinggi dan berat. Ya, anak-anak, sekarang kita bicara mengenai wujud benda. Jadi, wujud benda adalah segala sesuatu yang berbentuk, punya massa, dan dapat diraba. Wujud benda terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, benda padat, contohnya batu, kursi, meja, dan lemari. Sifat benda padat yaitu bentuknya tetap, tidak dipengaruhi oleh wadah, dapat dilihat dan diraba, dan volume tetap juga, serta dapat berubah bentuk dengan kegiatan memotong, menekan, dan memukul. Yang kedua, benda cair. Contohnya minyak, air, madu, bensin, dan banyak lainnya ya. Untuk sifat benda cair, yaitu bentuk dan volumenya mengikuti wadahnya, menekan ke segala arah, permukaannya datar, meresap melalui sela-sela kecil atau kapilerisasi. Yang ketiga, benda gas. Contohnya LPG, udara, parfum, dan sebagainya. Sifatnya benda gas yaitu mengisi seluruh ruangan yang ditempati, punya massa, dan terdapat di segala tempat. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Anak-anak mengenal karakteristik wujud benda. Pertama, karakteristik benda padat diantaranya mempunyai massa tadi ya, dan berat. Massa dan berat mempunyai perbedaan. Massa benda di mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung daya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gravitasi. Contohnya, massa bumi dan di bulan sama, namun berat di bumi dan di bulan tidak sama. Tubuh astronot di bulan lebih ringan
daripada di bumi. Jadi, yang diukur di timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam sehari-hari, maka karena gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga untuk menggantikan massa dan berat masih diperbolehkan. Yang kedua, karakteristik air. Selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, anak-anak. Sehingga air akan selalu mengalir kecuali di dalam rawa. Ya. Air akan tetap tergenang. Ya. Karena apa? Tidak bisa mengalir. Karena daerah itu merupakan cekungan dari permukaan bumi. Dan sekitarnya relatif datar. Yang ketiga, karakteristik gas. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Volumenya berubah-ubah juga, mengikuti tempatnya juga. Kerapatannya rendah. Susunan partikel gas sangat renggang karena gaya tarik antara partikel sangat lemah dan benda gas tidak dapat digenggam seperti benda padat, dan sebagian besar gas tidak terlihat. Contoh, asap. Asap berwujud gas, namun asap mengandung campuran benda padat. Ditandai masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Biasanya ada hitam-hitam dan putih ya, anak ya. Itu merupakan bagian dari benda padat ya, yang terbakar ya. Ya, anak. Sekarang kita coba untuk meringkas ya benda ya. Berdasarkan pertama wujudnya, yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga contohnya ya. Kalau benda berdasarkan sifat wujudnya, maka pertama ada benda padat. Kalau kita lihat dari sifatnya, tadi yang saya bilang, pertama bentuk tetap, tidak dipengaruhi oleh wadah, dapat dilihat dan diraba, dan volumenya tetap juga, serta dapat berubah bentuk dengan kegiatan memotong, menekan, dan memukul. Contohnya batu, kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Nah, yang kedua, benda berdasarkan wujud, yaitu ada benda cair. Kalau kita lihat sifatnya, maka tadi bentuk dan volumenya mengikuti wadahnya, menekan ke segala arah, permukaan datar, merasap melalui sela-sela kecil atau kapilerisasi. Contohnya minyak, air, madu, bensin ya. Yang ketiga, benda berdasarkan wujud, yaitu benda gas. Kalau kita lihat sifatnya, maka mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Dia punya massa dan terdapat di segala tempat. Tidak dapat terlihat, tapi bisa dirasakan. Contoh LPG, apalagi parfum, apalagi udara. Nah, ini gerakan apa, nak? Ya, gerakan tari ya. Gerakan angin sepoi-sepoi ya. Bergeraklah lemah ke kiri dan kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah putar. Nah ini contoh gerakan tari ya. Dengan mengikuti gerakan di samping, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerak langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringannya. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatih gerakan kaki dengan gerak lembut.
seperti pohon yang melambai ditiup angin, sepoi-sepoi. Dan gerakan pohon ditiup angin kencang. Ya, jadi kalau kita lihat gerakan lambat, ya itu bergeraknya kiri kanan tuh nggak terlalu menekuk anak ya. Jadi hanya kepalanya aja sama tubuhnya dikit ya. Tapi kalau udah kencang ya, maka ya semakin tubuh semakin bergerak kuat ya. Sehingga apa? Menekuknya udah sampai ke pinggang. Nah, itu ke kiri kanan tuh. Itu gerakan yang kuat. Kalau udah lebih kuat lagi, yaitu gerakan kena angin puting beliung, sehingga apa? Berputar-putar ya. Jadi berputar pada porsinya kaki ya. Jadi tubuhnya putar sama kepalanya, dan sebagai porosnya adalah kaki. Nah, kenapa? Karena angin puting beliung itu gerakan termasuk angin yang sangat keras anak ya. Sehingga semua hal yang kena angin puting beliung pasti bergerak berputar ya. Nah, ini anak, gambar apa anak? Ya, gambar pohon beringin. Pohon beringin merupakan pengaman saya berapa? Ya, berapa? Ya, 3 ya. Simbol dalam Pancasila. Pohon beringin merupakan lambang Pancasila, sila ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia. Gotong royong tertuang dalam Pancasila, dalam sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Gotong royong telah mendarah daging, dan bahkan menjadi kepribadian bangsa, serta sebagai budaya yang sudah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak, Persatuan Indonesia bentuknya adalah pertama, mampu menempatkan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, anak, sekarang kita lihat gambar bermain bola. Ya, itu bermain bola dengan apa? Ya, dengan cara memantulkan ke lantai. Yang kedua, dengan berjalan. Ya. Nah, permain bola dengan memantulkan bola ke bawah. Permainan ini merupakan gerak lokomotor, yaitu gerak yang disertai dengan perpindahan tempat. Ayo bermain bola. Setiap bermain ada aturan yang harus ditaati oleh pemainnya. Yang pertama, permainan dimainkan indoor atau dalam ruangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh 2 kelompok atau lebih. Yang ketiga, setiap pemain harus melakukan gerakan memantulkan bola, baik pada teman, lantai, atau
dengan berjalan. Bola harus dioperkan kepada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak. Maksudnya, jadi dalam gerakannya itu paling banyak melangkah sebanyak 5 langkah ya nak ya. Setelah itu harus mengoperkan ke teman yang lain. Yang kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya gawang atau apa? Ya, atau basket ya. Dengan melempar, itulah pemenangnya. Satuan ukur berat atau massa. Dalam kehidupan, untuk menentukan ukuran suatu benda, maka perlu alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur ukuran benda tersebut. Dalam mengukur tinggi, maka kita kenal namanya altimeter. Adalah alat untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan air laut. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur ketinggian pesawat terbang dan gunung. Untuk mengukur benda atau massa, maka kita bisa menggunakan ini, alat ukur benda atau massa. Yang pertama, timbangan beras ya. Pasti kamu lihat banyak ada di pasar ya. Yang kedua, timbangan badan. Ya, di sekolah banyak juga ada ya. Untuk mengukur apa? Ya, tinggi, berat badan kamu ya. Yang ketiga, timbangan kue. Yang keempat, timbangan gantung. Yang biasa oleh ibu-ibu ya. Digunakan untuk apa? Ya, untuk menimbang bayi ya, di PKK ya. Yang keempat, yang kelima, timbangan warung ya. Yang keenam, timbangan neraca. Kalau timbangan neraca biasanya digunakan untuk menimbang emas mungkin anak ya. Karena kita lihat di di tempat penjualan emas biasanya ada timbangan neraca ya. Satuan ukur berat atau massa. Nah ini. Jadi ada kilogram satuannya ya, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Kadang-kadang kalau kita jenuh, kita bisa bernyanyi. Walaupun kadang tidak sesuai dengan harapan, tapi setidaknya kita tahu adanya tingkatan dari ukuran berat. Miligram, sentigram, desigram, gram, dekagram, hektogram, kilogram. Kalau turun dikali 10, kalau turun 2 dikali 100, kalau naik dibagi 10, kalau naik 2 dibagi 100 ya. Ya coba ya, latihan dulu. Nah ini 12 gram sama dengan berapa sentigram? Nah, naik turun tuh. Itu turun. Jadi turun berapa? 2. Jadi dikali 100. Hasilnya ini 1200 cm. Yang kedua, 15.000 gram. Berapa kilogram? Ya, naik berapa? 3 gram, 3 kilogram. 3 kan? Dibagi berapa? 1000 ya. Nah, hasilnya 15 kilogram. Ini contoh soal. Baim beli gula 3,2 kg di pasar, lalu yang beli buah mangga 2 kilo. Berapa gram belanja Andi ya? Maksudnya Baim ya. Nah, kita buat semuanya jadi gram. Kenapa? Karena pertanyaannya yaitu berapa gram ya belanjaan Baim ya. Jadi kalau 3,2 kilogram berapa gram anak? Itu naik turun. Ya turun berapa? Turun 3. Jadi ya 3.200 ya gram. Lalu yang kilogram
2 kg jadi 2.000. Ini contohnya gambarannya. Nah, ini hasilnya sama dengan 5.200 gram ya. Mungkin itu aja yang bisa Pak Yuda sampaikan. Kurang lebihnya Pak Yuda minta maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.